Assalamualaikum. Hai guys, balik lagi dengan saya. Seperti biasa, dengan hadirnya video saya kali ini, maka ada tugas yang sedang saya kerjakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang migran. Kalian tahu nggak sih apa itu migran? Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi di dalam negara asal atau di luar negeri untuk mengejar pekerjaan. Pekerja migran biasanya tidak memiliki niat untuk menetap secara permanen di negara atau wilayah tempat mereka bekerja. Pekerja migran yang bekerja di luar negara asalnya disebut juga pekerja asing. Pekerja migran seringkali dijuluki sebagai pahlawan devisa negara. Untuk menjadi tenaga migran bukannya tanpa syarat ya loh. Setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan. Di antaranya ialah berusaha minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, serta memiliki dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen yang dipersyaratkan sendiri terdiri atas surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin wali, sertifikasi kompetensi kerja, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran, dan juga surat perjanjian kerja. Dilansir dari kompasiana.com, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tenaga kerja lebih memilih bekerja di luar negeri. Di antaranya ialah faktor ekonomi. Hal ini dikarenakan tidak adanya akses untuk mendapatkan peluang-peluang kerja. Terdapat dua faktor penghambat dalam mendapatkan akses. Yang pertama ialah faktor yang berasal dalam diri seseorang. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan, keterampilan atau kesehatan rendah, atau ada hambatan budaya. Faktor kedua berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi sehingga dapat membatasi atau karena terpaksa dan banyaknya upah yang menggiurkan. Kemiskinan, tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian atau industri-industri kecil yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja. Fenomena ini tentu menimbulkan masalah dan juga keuntungan bagi pemerintah Indonesia. Dengan adanya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, tentu dapat menghasilkan devisa bagi negara yang cukup tinggi. Namun permasalahan yang terjadi banyaknya kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri karena kesewenang-wenangnya seorang majikan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukan sebelum kontrak kerja. Negara tujuan yang paling banyak diminati adalah Hong Kong, yaitu sekitar di angka 44,85%. Lalu disusul Taiwan sekitar 32,59% dan Arab Saudi sekitar 10,13%. Faktor yang menjadikan Indonesia menjadi pengirim tenaga migran terbanyak karena kemiskinan dan pengangguran. Bagi sebagian penduduk Indonesia yang rata-rata memiliki kondisi sosial ekonomi yang tidak terlalu baik, keputusan untuk menjadi tenaga migran di luar negeri tidak hanya sekedar alternatif, melainkan sudah menjadi pilihan dengan segala pertimbangan yang matang. Para tenaga migran tersebut yakin bahwa menjadi pekerja migran dapat memperbaiki kondisi ekonomi, karena mereka memiliki harapan bahwa mereka akan mampu membawa hasil jerih payahnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk seluruh keluarganya di kampung halaman. Tingkat kemandirian dan kreativitas masyarakat Indonesia masih rendah juga menjadi pemicu banyaknya masyarakat memilih menjadi tenaga migran. Padahal jika kita bisa melakukan usaha secara mandiri, kita bisa juga membuka lapangan kerja kepada orang lain supaya masyarakat tidak menjadi tenaga migran. Jika masyarakat berpikir demikian, maka kita tidak lagi terlalu bergantung pada pemerintah. Pendidikan menjadi peran penting menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, pemerintah memang perlu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Pekerja migran di Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia UU Nomor 18/2017 meliputi pekerja migran Indonesia yang bekerja berbadan hukum, pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi pekerja perseorang atau rumah tangga, pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan.
Selain ketiga hal tersebut di atas, disebutkan juga yang tidak termasuk sebagai pekerja migran Indonesia dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18/2017, yaitu warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi. Lalu pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri, WNI pengungsi atau pencari suaka, penanam modal, aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan negara Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, dan warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.